Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 202101010174. Prodi Ekonomi Syariah, kelas C. Baik, saya akan melanjutkan materi pengantar akuntansi kelompok 8. Akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan mengajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya, dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya perjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari atau 30 hari sampai dengan 90 hari. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah yang tidak akan diterima. Penghapusan piutang. Penghapusan ini merupakan kerugian karena pencatatannya tidak dibebankan ke akun piutang, tetapi ke akun cadangan kerugian piutang. Kelompok 9, akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya operasional perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Dalam kegiatan usaha, aset tetap merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau badan usaha. Aktivitas tetap adalah aktivitas terwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis atau aset tetap adalah sebagai berikut: 1. Lahan, 2. Bangunan gedung, 3. Mesin, 4. Kendaraan, 5. Perabot, 6. Inventaris, 7. Prasarana. Kelompok 10, aset tak terwujud. Aset merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang maupun instansi. Aset tak terwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari kepemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aset atau aktivitas tak terwujud penting bagi perusahaan, karena jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktivitas tak berwujud, hal itu dapat berpengaruh keseluruhan perusahaan. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktivitas tak terwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan oleh periode berjalan, sama seperti aktivitas berwujud. Jenis-jenis aset tak berwujud: A. Paten, B. Hak cipta, C. Merek dagang, D. franchise, E. leasehold, F. goodwill. Umumnya masa manfaat untuk aset terwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakan. Aset tak terwujud memiliki sifat tetap. Kelompok 11, akuntansi liabilitas. Liabilitas dalam akuntansi adalah suatu kewajiban dalam keuangan perusahaan, seperti nilai hutang yang harus dibayar dalam bisnis kepada pemasoknya, hutang upah, dan hutang pinjaman yang dapat ditemukan di neraca keuangan suatu usaha. Kewajiban merupakan elemen yang akan dibentuk informasi sistematis berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu aset dan akuntansi, ekuitas, dan pos-pos rinciannya. Menurut AASB, liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan masa depan bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas dan sebagai akibat transaksi masa lalu atau masa lalu lainnya. Menurut IFRS, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Kelompok 12, akuntansi penggajian. Penggajian merupakan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan cara yang efektif
dalam mengelola serta memberikan kompensasi untuk pegawai. Pengertian gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seseorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Karena itu, gaji merupakan unsur yang penting bagi perusahaan. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi pengajian adalah suatu sistem prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tetap dan teliti jumlah gaji yang harus diterima oleh setiap karyawan. Standar dokumen dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi sebagai berikut: 1. Dokumen pendukung, 2. Kartu jam hadir, 3. Kartu jam kerja, 4. Daftar gaji, 5. Daftar, 6. Surat pernyataan hadir, 7. Amplop gaji, 8. Bukti kas keluar. Kelompok 13. Akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba rugi. Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang handalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan pihak-pihak yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan maksud untuk dijual kembali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.